Halo Sobat Rupiah, kembali lagi dalam podcast BI Sulawesi Utara. Di mana Anda berada, di situ BI berada, mari bersama membangun Sulawesi Utara. WUBI atau Wirausaha Unggulan Bank Indonesia merupakan salah satu program strategis Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas UMKM, termasuk menjadikan WUBI sebagai inspirator dan change agent bagi pengembangan UMKM lainnya di Sulawesi Utara. Terus bagaimana sih efektivitas WUBI dan materi-materi apa saja yang diperoleh dalam pendampingan WUBI tersebut? Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir nih, ada 2 orang ibu cantik yang merupakan Certified WUBI 2020. Itu ada Bu Yana dan Ibu Ivon. Kabarnya bagaimana Ibu? Sehat? Sehat, luar biasa. Sehat. Mungkin tak kenal maka tak sayang, mungkin biar Sobat Rupiah di rumah sayang sama Ibu Ivon. Mungkin juga bisa cintai produknya juga, sekalian promosi nanti. Mungkin boleh perkenalan dulu Bu Ivon sama Bu Yana. Saya dulu ya. Boleh. Nama saya Ivon Pranto, saya bergelut di bidang usaha kuliner, yaitu spesialis di olahan cake, cookies, dan snack. Oke. Halo sahabat Rupiah, perkenalkan saya Yana. Usaha saya itu pengolahan ikan, spesialisnya sambal dan abon. Tentu nama brandnya Livia. Livia. Tadi kan udah kenalan sama orangnya, pemilik di balik usahanya itu. Mungkin bisa sekalian dijelaskan profil usahanya, Bu. Jadi sebenarnya Livia itu apa gitu. Jadi teman-teman Sobat Rupiah bisa semakin tahu. Mungkin sekalian promosi juga tipis-tipis boleh ya. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Yana. Usaha saya adalah Livia Nusa Boga. Kami bergerak dalam pengolahan ikan. Jadi produk-produk kami spesialisnya sambal ikan dan abon, tapi kami juga menambah varian lain di snack dan beberapa varian yang kami pikir itu disukai gitu oleh konsumen. Jadi sekarang kita udah bukan spesialis ikan dan sambal dan abon aja, tapi ada kayak snack, keripik dan yang lainnya kayak gitu. Dan untuk tahu lebih banyak produk Livia bisa lihat di toko kami di Shopee, namanya Livia Official. Livia Official, mantap. Udah Shopping Mall itu kalau nggak salah. Iya, Shopping Mall. Bu Ivon, boleh Bu usahanya, profilnya? Ya, selamat siang Sobat Rupiah. Nama saya Ivon, saya bergerak di bidang usaha olahan cake dengan brand saya Delais Manado. Usaha saya itu ya spesialis yang olahannya itu cake, kue tahu juga. Jadi saya setiap hari produksi, di samping ada juga yang terima pesanan khusus kue ulang tahun untuk requestnya juga saya handle juga. Oke Bu, kalau boleh tahu awal mula usahanya ini dari mana Bu? Kalau mungkin dari Bu Yana, tahun berapa berdirinya? Terus kenapa bisa berpikiran untuk menciptakan produk dari olahan abon gitu? Terus sekarang produknya sudah semakin banyak ya Bu, udah ada snacks gitu. Ya. Waktu mulai usaha itu tahun 2012 saya buka rumah makan sebenarnya. Rumah makan Minahasa. Nah, itu kan ada beberapa karyawan, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Nah, waktu itu karena kalau rumah makan itu kan setiap hari harus bangun pagi, terus kalau ada yang nggak masuk, saya agak sedikit repot ya. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya masih produktif, tapi saya nggak setiap hari tuh harus bangun pagi, harus nyiapin kalau karyawan yang nggak masuk harus nyiapin kayak masakan kayak gitu. Sedangkan waktu itu anak saya masih kecil sekali. Nah, tahun 2013 ini ada pesanan dadakan sambal roa dan teman-teman di MNC dan itu lumayan banyak. Akhirnya keterusan bikin sambal roa waktu itu. Nah, dengan desain seadanya, terus cari kayak botolnya itu seadanya aja, sekenanya aja. Jadi waktu itu belum ada rencana untuk bikin produk yang benar-benar ada PIRT-nya segala macam. Dan kita nggak tahu tuh dapat PIRT dari mana. Nah, dari situ akhirnya
saya pikir boleh juga ya, maksudnya kita bikin nggak harus bangun pagi, tapi kita bisa atur waktunya. Akhirnya kita beralih dari rumah makan, akhirnya saya beralih ke produk oleh-oleh, dan saya coba untuk memasarkan di toko-toko. Seperti itu, Bu. Jadi waktu itu tantangan juga ya, waktu menawarkan ke toko kan nggak semua toko tuh langsung nerima, ada yang nolak, dia bilang produknya nggak layak segala macam. Tapi saya pikir situ tantangannya gitu, malah tertantang untuk bagaimana nih bikin produk tuh yang bagus. Akhirnya dengan informasi yang minim waktu itu kan masih informasi pokoknya masih minim banget. Jadi saya coba untuk bikin PIRT, jadi nyari-nyari sendiri kayak gitu informasinya. Kalau Ibu Ivon sendiri bagaimana, Bu? Kalau saya dari orang tua. Oh, orang tua. Iya, orang tua, mama jualan kue, tapi yang cuma spesialis jajanan pasar. Saya sendiri di bidang catering. Catering dalam hal ini cuma makanan dos, target pasarnya cuma teman-teman. Jadi waktu sepi jualannya, kalau sepi itu kan waktu itu targetnya cuma 4 orang sih teman yang sering pesan. Pesanan juga kalau ada event ulang tahun atau lebaran. Terus karena sepi tidak selalu ada orderan, saya jual kue mama. Saya jual sambil saya belajar juga di Facebook, di YouTube. Walaupun banyak gagalnya sih, sama mama dilihat kesungguhan saya jualan kue. Dikasih saya kesempatan belajar, berangkat ke Jakarta, saya kursus di sana. Bikin kue? Iya, sekolah di sana, kursus 2 minggu kurang lebih. Baliknya saya dengan bermodalkan kursus itu, saya cake dasar sih, awalnya cake dasar, saya mulai jualan kue. Jual, sudah targetnya sudah meluas, sudah banyak yang pesen. Terus ya akhirnya lancar, alhamdulillah. Setelah itu ada tantangan lagi, mama sakit. Mama sakit sampai waktu itu mama dirawat di rumah sakit, didiagnosa kanker limfoma. Akhirnya kita vakum jualan. Mama vakum jualan itu kue basah. Kue basahnya mama itu kan setiap pagi itu ada yang datang ke rumah ambil kue tiap pagi, terus dijualnya di keliling kampung. Lancar, alhamdulillah. Mama sepeninggal mama, saya yang nerusin jualan kue, tapi saya nggak bisa jalan pasar. Yang itu yang modalnya itu dari hasil kursus di Jakarta itu, ya kayak dasar. Terus ada customer sudah mulai bertambah, ada yang request minta kue ulang tahun. Saya tidak punya dasar lagi bikin kue ulang tahun, tapi maunya yang base cake-nya yang seperti yang saya buat. Saya berangkat lagi, sekolah lagi, belajar lagi yang itu dekor cake gitu, kue ulang tahun. Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah, apalagi udah mengikuti Bu. Ya, itu ceritanya panjang lagi. Nah, ngomong-ngomong Bubi nih, Bu Yana dan Bu Ivon kan certified Bubi angkatan 2020 ya, Bu. Mungkin Sobat Rupiah juga di rumah pengen tahu tuh sebenarnya Bubi itu apa. Jadi nggak hanya Bubi yang apa Bank Indonesia definisikan, mungkin dari langsung pesertanya. Menurut Bu Ivon dulu deh, Bu Ivon, Bubi itu apa? Bubi itu kalau saya pribadi ya, kita merubah mindset gitu. Bubi itu gimana kita yang sudah punya usaha, bukan hanya menjalankan usaha saja, tapi kita diajarin gimana biar usaha kita itu bisa maju, bisa mensejahterakan orang lain, bisa ilmu kita yang dapatkan itu bisa bermanfaat juga buat orang lain, selain bisa menambah omset kita juga. Jadi keuntungannya bukan hanya diri sendiri, tapi usaha-usaha orang lain juga ya, Bu. Kalau bisa bermanfaat buat orang lain juga. Kalau Bu Yana sendiri bagaimana, Bu? Kalau Ubi sendiri menurut definisi saya sama sih seperti Bu Ivon. Jadi kayak merubah mindset saya tentang usaha. Tadinya kalau misalnya sebelum ikuti Ubi, kalau mau bikin produk baru kan asal aja. Maksudnya pengen bikin nih produk baru, ya udah bikin aja tanpa menghitung ini profit nggak buat perusahaan. Terus ini sesuai dengan kebutuhan customer nggak? Nah, kita nggak tahu tuh. Maksudnya kita nggak pernah, saya nggak pernah menulis apa value dari produk saya.
Terus saya juga belum pernah survei bagaimana customer terhadap produk saya. Nah, di UBI ini kita diajar bagaimana sih kita membuat value dari produk kita. Terus diajar juga bagaimana kita misalnya membuat 5 Ws marketing kayak gitu. Jadi itu sangat ini sih, waktu saya mulai membuat praktek buat 5 Ws itu tuh lumayan menantang untuk saya gitu, Bu. Jadi bagi saya UBI itu adalah satu pembimbingan yang mengubah mindset kita. Mungkin perubahannya dalam 1 tahun itu nggak kelihatan, tapi itu adalah fondasi kita untuk membuat usaha kita tuh jadi lebih kuat lagi. Jadi usahanya tadinya nggak punya fondasi, tapi kita tahu nih harus bikin fondasi kayak apa, kayak gitu. Betul, setuju sih. Jadi setinggi apapun rumah, kalau fondasinya nggak kuat ya sama aja ya, ditiup angin aja, kayaknya langsung roboh. Lebih sih. Nah, tadi kan udah sharing tuh kayaknya ada tadi tentang value-nya bagi customer, juga ada 5 Ways. Mungkin Sobat Rupiah penasaran juga nih, sebenarnya di UBI ini materi-materi yang didapat itu apa aja Bu kalau boleh tahu? Yang mana nih yang mau jawab? Saya lebih ke value-nya ya, value proposition. Jadi 3 elemen penting jika kita menerapkan value, yaitu manfaat dari produk yang kita buat, manfaat buat customer kita, terus alasan mengapa customer itu memilih produk kita. Oh, jadi kenapa customer harus memilih produk kita daripada produk kompetitor ya? Terus kelebihan yang kita berikan, kelebihan produk saya dibanding produk orang lain. Oh, jadi sebenarnya kalau ini mungkin boleh diluruskan ya Bu ya kalau salah ya. Jadi value proposition itu bagaimana produk kita dikenal sama orang lain dibandingkan dengan produk kompetitor. Jadi kayak membedakan produk kita, oh value-nya dia lebih besar, jadi harusnya beli produk kita. Walaupun produknya sama gitu ya. Iya. Oh, gitu. Mungkin kalau di value proposition ini Bu, mungkin aspek yang paling harus diketahui boleh buat teman-teman Sobat Rupiah atau mungkin UMKM lainnya yang nonton podcast kita ini apa Bu? Yang harus misalnya pembedanya tuh gimana kita membuat produk kita beda loh, apakah hanya karena kemasannya beda? Kan pasti kemasan beda semua ya Bu, atau bagaimana? Mungkin boleh sharing dikit. Kan tadinya kan saya bilang ya, yang 3 elemen penting itu ya, manfaat, manfaat. kelebihan, dan alasan. Kalau manfaat itu kan kita biasanya kan buat produk itu ya asal yang mana yang viral kita buat, mana yang lagi booming itu yang kita buat, tanpa kita perhitungkan apa manfaatnya buat customer kita. Kelebihan yang produk yang kita buat itu sebenarnya apa? Mungkin boleh diceritakan Bu, kalau misalnya dari produk Ibu sendiri, misalnya produk saya air mineral nih. Air mineral saya kemasannya gini, lebih mudah dibawa. Terus walaupun berapa mili nih kayaknya 350 mili ya. Kalau 350 mili harganya lebih rendah daripada pasaran. Mungkin gitu ya Bu ya. Atau mungkin kalau dari produk Ibu sendiri mungkin boleh sharing-sharing dikit. Kalau harga itu sih variatif ya. Semuanya punya segmennya ya. Kalau ada satu produk saya yaitu produk cemilan, Tore-Tore. Tore-Tore di situ saya menggunakan sagu. Sagu yang value-nya itu memang untuk targetnya untuk orang yang tidak mengkonsumsi gluten. Oh, gluten free. Gluten free. Dan itu produknya itu memang belum banyak sih. Terus saya menggunakan juga gula aren. Gula aren jadi lebih spesifiknya itu gula aren. Jadi targetnya itu untuk yang non karbo. Oh. Tore-tore ini apa Bu? Siapa tahu teman saya sih udah tahu ya Bu ya. Iya. Ini teman-teman belum tahu. Dia cemilan dari sagu, berbahan dasar sagu sama gula aren yang lebihnya gimana ya? Kayak brownies tapi crunchy. Jadi Tore-Tore ini brownies tapi menggunakan tepung sagu yang gluten free dan gulanya juga bukan gula putih biasa ya, tapi gula aren. Oke, jadi pembedanya di situ ya. Jadi kalau mau lebih sehat makan mungkin yang dia juga bisa kayak saya. Oke, Bu siap. Kalau Bu Yana sendiri, saya boleh nanya Bu Ivon nggak ya? Oh, boleh ya. Bu, itu produk brownies Ibu Tore-Tore. Iya. Namanya Tore-Tore. Iya, Tore-Tore kalau bahasa Manado. Tapi nggak ada browniesnya, nggak ada brownies Tore-Tore gitu. Brownies. Soalnya Tore itu banyak sekali saya lihat di Manado orang menggunakan nama Tore.
Termasuk pisang saya, pisang tore. Tore itu apa, Bu? Saya ini bukan Nah, itu dia, tore itu apa? Goreng itu dia kalau bahasa Manado kan crunchy. Jadi Oh. sesuatu yang crunchy itu Garing bisa ya? iya, garing, Oh. garing crunchy jadi tore. Oh, jadi ini brownies itu- crunchy. Iya, brownies sagu crunchy. Oh, I see. Bukan bahasa ya, Bu ya? Iya. Nah, masih mau nanya lagi, Bu? Udah. Udah. Oke. Bu Yana, sekarang kalau Bu Yana materi apa saja yang didapatkan dan mungkin materi yang paling berkesan selama mengikuti Bu? Materi yang kita dapat di UBI itu banyak banget. Pasti tentunya pertama perubahan mindset, bagaimana kita membangun impian, terus bagaimana tadi value propositionnya, terus ada 5 ways, terus membangun kapasitas buildingnya juga. Nah itu tapi yang berkesan dengan saya, Iya. yang banyak saya lakukan di usaha saya adalah 5 ways marketing. Itu adalah tentang bagaimana sih kita meningkatkan prospek. Jadi kan aku nih nyari cuan kan, jadi kita harus tahu nih memperbanyak pembelian tuh bagaimana seperti itu. Jadi contohnya ya langkah-langkah di 5 ways itu kayak misalnya kita menyebarkan brosur, terus kita menyebarkan angket. Jadi angket itu kita mau tahu nih konsumen kita itu apa sih yang menjadi keinginan mereka terhadap produk kita. Misalnya kalau produk saya kan karena saya tahu yang banyak beli sambal rawa Livia itu adalah orang di luar Manado, makanya saya nggak terlalu pedas. Jadi lebih banyak tuh pedesnya sedang, yang lebih banyak gitu loh. Tapi terakhir ternyata orang Jakarta tuh ternyata doyan makan pedes juga. Makassar juga, Bu? Oh iya ya. Nah, jadi varian-varian itu jadi saya bikin berdasarkan kebutuhan customer kayak gitu. Nah, contohnya juga untuk sekarang kita ada kolaborasi sama teman-teman mengirimkan sampel ke ITPC. Jadi kita tahu nih target pasar yang mau kita jangkau tuh apa, seperti itu, Bu. Jadi 5 ways ini kan ada 5 nih, Bu. 5-nya ini apa sebenarnya? 5 langkah itu pertama meningkatkan prospek, kedua itu meningkatkan konversi, ketiga itu meningkatkan jumlah konversi, jadi meningkatkan jumlah penjualan kita. Terus keempat meningkatkan rata-rata penjualannya, sama meningkatkan profit, itu yang paling ini ya. Jadi 5 ways ini adalah kunci untuk mencari cuan yang optimal ya, Bu ya? Iya, langkah-langkahnya kayak gitu. Wih, mantap sekali ya, Bu. Nah, tadi kan sudah membahas nih mengenai materi yang paling berkesan yang mungkin menjadi titik balik bagi usahanya, Bu ya. Sekarang kita mungkin bisa agak flexing nih, Bu. Flexing time ya. Maksudnya flexing ini menceritakan bagaimana UBI ini dapat menjadi salah satu katalisator bagi pengembangan usaha ibu-ibu. Jadi mungkin sebelum mengikuti UBI gini, setelah mengikuti UBI ini. Mungkin dari Ibu, mana nih? Siapa yang duluan? Oke, Bu Ivon duluan boleh. Jujur ya, sebelum saya mengikuti UBI, Ya, harus satu, pencatatan keuangan itu saya tidak pernah buat. Saya tidak pernah buat. Jadi kadang lebih besar pasak daripada tiang. Oh, nggak kedetek gitu ya, Bu ya? Iya. Terus saya tidak memperdayakan orang, tidak memperkerjakan orang, semua saya kerja sendiri. Karena saya pikir saya mampu, saya bisa, jadi masih egois sih sebenarnya. Jadi setelah mengikuti pendampingan, semua saya rubah. Saya sudah mulai buat pencatatan keuangan, sudah tahu hitung HPP juga, karena kan semua materi itu kan didapatkan juga dari pendampingan, selama pendampingan. Terus produk yang saya buat lebih itu yang seperti saya buat tadi, ada manfaatnya. Saya yang materi value-nya itu sudah saya terapkan. Jadi saya tidak asal buat produk, asal pemasarannya gitu-gitu. Tidak semua sudah tertata. Terarah lah ya, Bu ya. Iya. Udah bukan kira-kira lagi kayaknya. Oh, kemarin untung berarti besok bisa bikin lagi nih. Iya. Tapi dalam ini kayaknya untung sih kayaknya. Karena pola pikir saya gini, yang penting hari ini ada uang. Ini ada uang dulu, nanti besok cari lagi. Gitu. Oke, gitu. Terus mungkin Bu, kalau dari pendapatan sendiri ada peningkatan kan?
Otomatis, jelas itu sangat 100% malah. Oh 100% sampai 100%? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi di samping pendapatan biasanya biaya juga meningkat ya Bu. Apalagi tadi nambah tenaga kerja. Nambah tenaga kerja. Manfaat dari nambah tenaga kerja ini gimana Bu? Apakah benar-benar kayak worth it gitu menambah tenaga kerja, beban kita memang meningkat atau apakah dampaknya signifikan terhadap pendapatan gitu maksud saya? Iya, saya memperkerjakan orang selain saya bisa menggaji mereka, saya bisa menghidupi keluarganya juga, ada kebahagiaan tersendiri. Terus kan saya mulai menghitung HPP ya, setiap produk itu, jadi saya tambahkan di situ ada gaji karyawan juga. Jadi tidak masalah kalau saya menambah berapapun karyawan karena semua sudah saya perhitungkan. Jadi jumlah karyawan yang dibutuhkan juga tahu karena sudah dihitung ya Bu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya juga nambah karyawan itu nggak semata-mata buat bantu kita, tapi juga kita membantu kehidupan dia. Iya, itu ya. Berkahnya di situ ya Bu ya? Oke, siap. Terus mungkin kalau dari produktivitasnya juga otomatis naik ya Bu? Iya, meningkat. Ya, karena saya sudah menambah reseller juga. Salah satu untuk menambah profit ya reseller dengan reseller. Oh, kalau boleh tahu Bu, resellernya ada penambahan kah dari before atau? Sebelumnya saya tidak punya reseller. Oh, belum punya reseller? Tidak punya reseller. Saya sendiri, saya yang jual, saya yang buat. Cari pasarnya di mana langsung gitu? Ya, saya kayak Ciana bilang tadi yang 5Vs itu saya sudah terapkan juga di usaha saya. Saya optimalkan jual online itu, media sosial, gitu. Mungkin kalau marketnya sekarang di mana aja Bu kalau boleh tahu? Pemasarannya di mana aja? Saya masih jual online juga, lewat reseller juga. Cuman saya lebih ke Google Business. Google Business ya? Iya. Share pasar dari Google Business-nya banyak juga? Banyak. Lebih ke kue ulang tahun sih saya kalau Google Business. Kan kemarin kan kita sudah dapatkan juga gimana cara mempromosikan produk di Google Business. Di materi kemarin di pendampingan sudah kita dapatkan. Jadi saya terapkan. Alhamdulillah penjualan dari Google Business saya meningkat. Karena itu targetnya keluar, yang di luar daerah. Jadi mungkin orang di Makassar kalau punya pacar di Manado boleh langsung. Iya. Kue ulang tahun buat ini langsung. Oh ada ini ya. Saya pernah 2 kali dapat customer dari Malaysia. Oh dari Malaysia? Dari Malaysia ya. Karena Google Business langsung. Iya Google Business. Dari Riau, Jogja, Jakarta juga pernah. Tapi mereka lewat Google Business terus kirim kue ulang tahun atau ucapan atau apa itu buat saudaranya yang di Manado. Makanya Go Digital itu sebenarnya membantu kita memperluas pasar ya Bu ya? Iya. Manfaatnya juga didapatkan di Bubi pasti ya? Jadi Bubi emang komprehensif ya materinya. Nah mungkin kalau dari Bu Yana sendiri bagaimana Bu? Tapi sebelumnya aku mau nanya Bu Ivon ya. Oh boleh ya? Mau pindah ke samping saya boleh? Aku penasaran nih, Bu Ivon tadi kan bilang Ibu kan kue basah. Iya. Terus punya reseller. Boleh tahu nggak resellernya itu reseller apa? Kue basahnya atau yang kering? Kue basah. Oh kue basah. Karena yang best seller di soalnya jarang loh itu, reseller kue basah tuh jarang banget Bu. Yang ada kan reseller tuh kebanyakan yang yang ini kan. Kalau saya kan resellernya itu kan yang best seller di saya itu kan cake itu yang cake tuluan itu. Terus yang reseller saya itu bukan yang dari luar. Yang dari Tondano, itu yang masih daerah Sulawesi ya. Yang deliverynya itu saya tidak bisa jangkau, yang jauh. Jadi setiap pagi itu di saya itu selalu ready. Ya, paginya diantar ke reseller sana. Jadi mereka yang jual. Oh gitu. Kalau pengirimannya sendiri bagaimana Bu? Setiap pagi. Bukan maksudnya customer ambil atau Ibu yang mengantar? Saya yang bawa. Oh, Ibu yang bawa. Iya, saya drop sekali misalnya 15 piece, 20 piece untuk satu reseller. Ibu nggak pengen buka toko ya? Amin. Belum. Amin ya. Kan udah banyak nih resellernya. Pasti kepikiran nggak untuk buka toko atau punya shop gitu? Insya Allah ke depannya. Semoga disegerakan. Amin. Berarti harus direncanakan ya. Nah kalau Bu Yana sendiri bagaimana Bu? Sebelum mengikuti Ubi sama sih kayak Bu Ivon, jadi kita itu barbar sih usahanya, jadi nggak nyatet, terus main modal sama itu nggak, HPP itu tahu tapi salah ngitungnya.
Jadi pas udah ikutin waktu materi di UBI, jadi oh begini hitungnya, yang tadinya salah, jadi kita tahu oh ternyata ada beberapa faktor berapa ini yang kita belum masukin sebagai HPP kayak gitu sih Bu. Jadi yang tadinya nggak kita lakuin, jadi kita lakuin, kita tahu oh ini rule-nya. Terus yang tadinya salah, jadi oh ternyata yang benar begini. Tentunya sih setelah mengikuti UBI banyak sekali materi yang sangat berguna gitu. Terutama kalau saya sangat berasa itu di penjualan secara online Bu. Jadi sebelum saya ikut UBI kan saya nggak punya toko online sama sekali. Sama sekali. Nah pas ikut UBI akhirnya saya daftar nih ya syukur saya dapatnya tuh langsung Shopee itu langsung mall gitu loh. Jadi bukan yang dari toko biasa dulu. Nah habis itu baru saya buka ke Tokopedia, Blibli, sama yang lainnya kayak gitu Bu. Jadi dari situ tuh belajar. Terus fotonya tadinya asal jepret upload, tapi sekarang saya sudah pakai teman Wubi juga yang bisa foto produk untuk saya perbaiki lah foto produknya seperti itu. Biar lebih eye catching ya Bu ya. Iya. Iya benar sih. Biasanya kalau foto tuh kayaknya ada pedagang di tokonya tuh fotonya kayaknya gini deh. Enggak dilihat. Jadi kayak buram kadang. Oh yang ada foto ownernya aja tapi produknya enggak. Yang dijual yang mana nih? Gitu ya Bu. Kalau dari pendapatan Bu, kalau boleh tahu peningkatannya berapa Bu? Mungkin kalau boleh nominal atau mungkin kalau rahasia presentasi lah boleh. Kalau ini rahasia lah ya nominal, nanti teman-teman UMKM tuh ikut aja pasti itu berasa banget peningkatannya. Kalau saya sih untuk sekarang lebih bangun ke fondasi bisnis saya sih Bu, untuk maksudnya lebih kuat, terus saya lebih tahu apa yang mau dilakukan untuk kedepannya, maksudnya planning jangka panjangnya. Kalau untuk pendapatan ini sih karena mungkin faktor ekonomi global juga, tapi saya kadang naik, tapi naiknya nggak signifikan sih, paling 25% sampai 50%. Cuman masih belum ini ya, kadang naiknya nggak sedikit, tapi turunnya juga nggak terlalu drop kayak gitu. Tapi saya sih tetap yakin jika kita konsisten, kita tetap melakukan dengan komitmen, terus pasti usaha kita tuh akan naik kayak gitu. Kalau mungkin presentasinya nggak boleh nih Bu? Apanya? Presentasi sebelum mengikuti UBI dan setelah mengikuti UBI mungkin meningkat 25% kah, atau mungkin malah turun? Semoga enggak ya. Enggak ya. 25 sampai 50 sih Bu. Sebelum dan setelah mengikuti. Rata-rata itu ya Bu ya? Iya, rata-rata. Udah memperhitungkan naik turun. Memperhitungkan naik turunnya karena sekarang ini lagi musim sepi sih Bu. Maksudnya karena produk saya kebanyakan untuk oleh-oleh. Jadi dia lebih lebih turun penjualannya. Tapi sekarang saya udah target pasar saya adalah pasar-pasar di luar Sulawesi Utara. Contohnya kemarin kita sudah kirim ke Jambi, M Block Jambi, M Block Jakarta, Medan, sama Padang. Nah ini kemarin dari Sarina juga udah telepon, udah ACC. Semoga sih produk saya juga diminati dari luar Sulawesi juga kayak gitu. Amin, mantap. Jadi ekspansi pasarnya lebih besar terasa setelah mengikuti UBI ya? Iya. Karena memang pasti mindsetnya juga yang mindset untuk harus berkembang terus, nggak bisa langsung udah nyaman nih kayaknya di Manado, full di Manado, oke lah gitu ya Bu ya. Terus kalau mungkin dari sisi produktivitas Bu, ada peningkatan kah atau penambahan karyawan atau gimana Bu? Produktivitas untuk sekarang sih saya kalau karyawan tetap nggak nambah. Cuman kalau misalnya ada orderan yang mendadak dan agak banyak, kita bisa pakai tenaga kerja lepas. Misalnya ibu-ibu sekitar yang maksudnya biasa dia kan bisa untuk kerja kita biasa panggil. Kalau misalnya itu ya kita tetap pakai karyawan tetap kita. Tapi untuk ini kita memberdayakan ibu-ibu sekitar. Jadi kembali lagi ada perhitungannya, nggak asal kayaknya banyak nih langsung rekrut ini aja deh gitu ya. Ada perhitungannya kembali. Jadi bisnisnya insya Allah lebih lebih sustain atau lebih berkelanjutan ya. Amin. Nah mungkin kita masuk di ini nih Bu, di pemberdayaan masyarakat.
mungkin ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti WUBI sudah pernah dibagikan kah? Atau mungkin pernah diundang sebagai narasumber atau bagaimana? Mungkin dari Ibu Yana dulu. Kalau diundang jadi narasumber sudah beberapa kali, paling ya 3-4 kali adalah. Kalau dari WUBI sendiri kan kita ada bikin klinik ya setiap sebulan sekali. Nah itu kita juga membagikan. Nah biasanya tuh bukan cuma waktu kita bagiin aja Bu. Jadi kadang-kadang ada WA tuh kayak tadi pagi ada ibu-ibu WA. Bu boleh nggak tolong hitungin APP saya. Aku hitungin, aku bilang aduh Bu ini nih terlalu besar nih operasional Ibu, jadi lebih ke personal konsul aja gitu. Jadi seperti itu sih, kalau saya lebih banyak personal Bu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kalau di forum ya beberapa kali sih diundang, terus lebih banyak kita di klinik wirausaha juga dari CUBI. Sama itu personal. Jadi mungkin kalau Sobat Rupiah juga masih ada yang belum tahu, sebenarnya ibu-ibu di depan ini adalah dua inisiator terbentuknya klinik wirausaha, yang mana teman-teman Sobat Rupiah bisa ikutin setiap bulan ya Bu ya? Ya, tanggal 22. Oke. Nah, terus tadi sampai mana sih Bu? Produktivitas. Nah, produktivitas sharing-sharing nih. Sharing-sharing kalau narasumber kan konsultasi melalui WA ada. Kalau yang dari narasumber ini kalau boleh tahu apa aja Bu? Narasumber di mana aja? Yang terbaru kah? Yang mungkin bisa di sharing kepada teman-teman Sobat Rupiah. Kemarin ada di Minahasa Selatan. Itu ibu-ibu nelayan. Waktu itu mempraktekkan sih bagaimana cara SOP membuat abon. Dari pemilihan bahan baku, cara membuat yang betul tuh gimana, terus yang bersih. Nah itu di Minahasa Selatan itu ibu-ibu nelayan. Terus kemarin itu di mana ya? PowerPoint juga di Dinas Pertanahan itu ada binaannya, dan mereka saya membagikan tentang bagaimana packaging yang betul gitu, maksudnya yang baik seperti apa kayak gitu. Nah dan beberapa lagi ya saya bagiin juga di klinik wirausaha. Kalau yang tadi Bu yang ibu-ibu nelayan ini penyelenggaranya kalau boleh tahu dari dinas kah atau? Iya, dari PNM. Oh, jadi kayak sharing gitu ya, bagaimana menambahkan value kepada barang. Jadi nggak hanya fokus di hulu, tapi sisi hilirnya juga ya. Kesejahteraan. Mungkin kalau dari Ibu Ivon sendiri bagaimana Bu? Kalau saya sih emang sudah sering jadi narasumber, tapi lebih ke praktek. Lebih ke praktek, yang saya itu sering diundang oleh dinas perindak perindustrian provinsi. Saya bawa materi praktek di daerah seperti Sangihe, Kota Mobagu, Bolmong, Minahasa. Jadi selain saya membawa praktek juga ya bikin kue, saya selipin juga materi yang kemarin waktu dapat pendampingan. Lebih ke itu value dari produk yang dibuat, terus HPP juga, dan positioning atau produk. Jadi nggak hanya praktek, tapi setelah praktek harus beneran dilakuin nih, jangan praktek-praktek. Iya, karena yang kebanyakan yang saya audiens yang saya kasih praktek itu yang pemula. Jadi memang masih pikirannya masih terbuka buat hal-hal yang gitu. Masih mau terima. Keren-keren ya. Nah, mungkin kita langsung ke closing statement nih. Bukannya diskusi kita sudah panjang, takutnya nanti editornya pusing. Kok panjang sekali? Enggak ya. Jadi, menurut Bu Yana sama Bu Ivon, apakah merekomendasikan WUBI ini untuk teman-teman UMKM ikuti atau gimana? Merekomendasikan? Sangat ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin boleh sharingnya kesan dan pesan untuk UMKM di Sulawesi Utara untuk pengembangannya, dan mungkin sedikit testimoni tentang WUBI. Mungkin dari Ibu yang mana yang udah nih? Yang Bu Yana. Silakan. Pesan dan kesannya, kesan saya mengikuti CUBI ini sangat bermanfaat untuk usaha saya, khususnya bagaimana kita membangun fondasi
dari mimpi kita, visi misi untuk perusahaan itu bagaimana, dan bagaimana menjalankan satu usaha yang betul itu seperti apa, dan bagaimana kita membuat satu produk itu mempunyai value seperti apa. Nah, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk usaha saya. Pesannya untuk teman-teman UMKM adalah rugi kalau nggak ikutan di program CUB ini, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat, dan juga coachingnya keren-keren. Apalagi didampingi sama Bu Fira juga. Aduh. Oke. Kalau dari Ibu Ivan sendiri, Kesan saya, semua materi yang saya dapatkan di CUB itu memang sangat bermanfaat buat saya, terutama usaha saya, dan semuanya itu sudah saya terapkan dalam usaha saya, sangat bermanfaat, bisa menambah omset saya juga. Jadi tidak ada yang rugi, Ilmu itu mahal ya, ilmu itu mahal. Apalagi yang kita dapatkan di CUB ini gratis, kita tidak berbayar, tidak dipungut bayar sama sekali. Kita hanya siapkan niat, itu saja. Niat saja, niat untuk mengembangkan usaha, niat untuk belajar, dan niat untuk berbagi. Jadi nggak hanya dikonsumsi sendiri nih ilmunya, harus mau di-sharing juga biar berkahnya Tuhan juga nggak kapok-kapok ngasih ini ya, ngasih rezeki, karena kita menyebarkan juga rezeki bagi bagi orang-orang di sekitar kita. Baik Sobat Rupiah, mungkin episode podcast kita kali ini sampai di situ dulu. Terima kasih banyak nih Bu Yana, Bu Ivon udah meluangkan waktu. Apa nih? Sukses itu mudah, yang sulit adalah mempercayainya. Berarti semuanya bisa sukses ya Bu ya? Bisa. Mantap. Oke deh. Sekian episode podcast kita kali ini. Di mana Anda berada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Sampai jumpa di episode podcast lainnya.